Halo semua, terima kasih sudah hadir dalam acara kali ini. Pertama saya mau minta maaf dulu kepada teman-teman karena kali ini agak telat karena tadi ada kendala teknis. Uh, Acara kali ini cukup menarik karena kita akan diskusi tentang apa yang pernah saya utarakan sebelumnya. Dan pada saat ini akan ada bersama kita Bapak Muriwali yang akan berdiskusi sama Tanpa Ragi supaya apa yang sudah dijelaskan sebelumnya bisa lebih jelas lagi, lebih tajam lagi. Karena kalau monolog biasanya agak kurang seru, kalau dialog lebih seru. Oke, gimana kalau kita sambut sekarang Bapak Muriwali ya? Halo, shalom Pak Muriwali. Ya, salam Mbak. Salam. Sudah siap Pak? Ya, sudah siap. Silakan sampean mau ngomong-ngomong dulu silakan, Pak. Oke, ya jadi gini. Ya. Saya nonton waktu terakhir itu saya ada utarakan tentang penjelasan Trinitas dengan gaya bahasa saya. Dan di situ saya bicarakan tentang apa sih Tanpa Ragi, apa sih kenapa sih saya pakai dewa, dan selanjutnya. Nah, Pak Muriwali ada memberikan video tanggapan tentang. Sebentar Pak. Ya, Pak Muriwali ada memberikan video tanggapan tentang apa yang sudah diutarakan pada video saya. Dan di situ Pak Muriwali memberi tanggapan bahwa apa yang saya jelaskan kurang jelas. Nah, jadi ini ada 3 topik sebenarnya yang dipermasalahkan oleh Pak Muriwali karena kurang jelas. Yang pertama adalah konsep Tanpa Ragi. Yang kedua adalah tentang penggunaan kata dewa. Dan yang ketiga adalah tentang Tritunggal itu sendiri. Nah, saya nggak tahu apakah hari ini cukup untuk kita ada waktu untuk sampai bahas tentang Tritunggalnya. Jadi setidaknya saya rasa hari ini kita akan sampai ke pengertian maksudnya apa sih konsep Tanpa Ragi itu dan penggunaan kata dewa. Oke? Coba kita tes lagi ya Pak Muriwali, apakah sudah selesai? Gimana Pak? Apakah sudah bisa Pak? Ya, bisa Pak, bisa. Ya. Oke. Mau mulai dari Pak Muriwali bisa kasih buka sebentar Pak? Apa tanggapan Bapak gitu? Oh ya, sebelumnya saya juga mau kasih teman-teman bahwa gini, kita mau biasakan ya bahwa walaupun sesama Kristen, kita ada perbedaan pendapat dan itu bukan berarti berantem. Perbedaan pendapat itu bagus karena kita harus diskusi. Kita bukan kayak tetangga sebelah yang ada berbeda dikit langsung bunuh-bunuhan. Kita berbeda pendapat, kita bahas sampai kita dapat titik temu, bisa saling menjelaskan. Begitu ya Pak Muriwali ya? Ya, silakan. Saya kira mungkin yang pertama masalah istilah dewa dulu mungkin. Kalau soalnya saya kan singgung itu yang pertama di dalam video saya. Oke. Mungkin sebelum sampai situ, saya mau menjelaskan tentang Tanpa Raginya dulu Pak. Tentang ragi budaya itu Pak. Oke. Silakan. Ragi budaya. Ya. Jadi gini, kita bicara bahasa Indonesia, kita ada kamu dan Anda. Betul ya Pak ya? Ya. Kamu dan Anda bedanya apa Pak? Kalau misalnya kamu agak inilah kasar sedikit. Kalau Anda mungkin lebih sopan ya. Lebih sopan. Nah, itu yang saya maksud dengan jadi gini, misalnya saya ngomong kamu, pada dasarnya artinya adalah kata ganti orang kedua. Ya kan? Sama Anda sama aja. Tetapi pada saatnya kata kamu itu bisa jadi artinya kurang ajar, Pak. Betul nggak, Pak? Kalau kita ngomong ke yang lebih tua atau kita ngomong pakai kamu, itu bisa artinya jadi kurang ajar. Iya. Begitu juga dengan kata dia dan beliau. Itu contohnya, kata dia dan beliau. Betul. Kita ngomong dia bisa artinya jadi kurang ajar kalau misalnya kita ngomong ke orang yang dihormati gitu. Nah, itu yang saya maksud dengan ragi budaya itu, Pak. Di dalam teks asli Ibrani, Yunani, itu nggak ada, Pak. Betul nggak, Pak? So, itu artinya kamu, Anda, kamu, engkau sama aja di situ. Nah, di Indonesia itu ada perbedaan. Nah, itu yang saya maksud dengan ragi budaya. Bukan maksudnya kita tidak ada budaya sama sekali, dibuang budayanya. Enggak, bukan itu. Tapi penggunaan kalimat-kalimat yang
bisa berbeda karena budaya kita gitu. Nah, salah satu yang menurut saya cukup fatal di dalam Alkitab kita ya adalah dua kata, Pak. Kata Tuhan dan kata Allah. Nah, yang akan kita bahas nanti kan kata Allah. Cuman pertama saya mau ke kata Tuhan dulu, Pak. Kata Tuhan ini yang sebenarnya cukup krusial. Banyak teman-teman yang nggak ngerti arti kata Tuhan itu apa, Pak? Ya, arti kata Tuhan. Iya. Itu berasal dari bahasa Ibrani Adonai sama juga sekaligus YHWH itu. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani Kurios begitu. Ya. Oke. Bisa didefinisikan nggak, Pak, arti kata Tuhan, Pak? Didefinisikan. Ya bergantung itu. Bergantung itu. Kalau YHWH jelas itu dari kata itu kan, aku adalah aku. I am that I am. Kalau Adonai ya itu berarti yang dipertuan sih sebetulnya, yang ditinggikan, yang memerintah segala sesuatu, kira-kira begitu artinya ya, yang menjadi pemerintah, penguasa segala sesuatu, itu Adonai. Betul. Dan itu manusia juga pakai Adonai kan, Pak? Iya. Manusia pakai Adonai juga gitu. Manusia juga pakai Kurios juga. Nah, itu pengertian kita di kamus bahasa Indonesia itu lain, Pak, artinya, Pak. Di teman-teman seberang pun juga lain, di teman-teman yang Muslim. Kata Tuhan itu artinya bukan lagi Lord. Kata Tuhan itu artinya God. Berbeda sekali gitu. Iya. Nah, itu yang problem menurut saya yang kita harus kalau kita orang-orang yang udah belajar, kita paham artinya Tuhan itu artinya Lord, bukan God. Tidak pernah di dalam Alkitab Tuhan itu artinya kan God, kan nggak pernah. Selalu artinya Lord. Sedangkan di teman-teman kita yang Muslim, Tuhan itu artinya God. Dan juga terjadi dengan teman-teman kita yang Kristen juga, dan yang nggak pernah belajar, Pak. Tuhan itu bagi mereka artinya God. Gitu. Nah, itu yang problem yang saya lihat, dan kita harus bisa menjelaskan gitu. Nah, dan juga yang lain adalah kata Allah itu sendiri. Kata Allah itu nggak jelas artinya, Pak. Ya, tadi kalau kata Tuhan, saya udah perhatikan contohnya di dalam kamus Alkitab kita. Di setiap Alkitab lain di belakangnya itu ada kamus arti kata Tuhan, cuman TUHN huruf besar semua. Artinya Yahweh kan, nama Yahweh gitu. Sedangkan TUHN yang huruf kecil tuh nggak ada artinya. Allah juga nggak ada artinya. Nah, sebagai contoh lagi, arti kata Allah buat kita apa, Pak? Buat kita yang Kristen, Pak. Allah itu kan dari istilah itu sih sebetulnya, Elohim, Elyon kan gitu. Jadi jadi itu kemudian diterjemahkan di dalam istilah Yunani sebagai Theos begitu. Dalam bahasa Inggris God kan gitu. Dalam bahasa Indonesia jadi Allah kan begitu. Betul. Nah, apakah kita punya dalam Alkitab kata Allah itu berarti nama, Pak? Nama Tuhan gitu. Iya, bisa. Jadi cuman gini, kalau bicara nama Tuhan kan, kalau Allah itu sebetulnya sifatnya sih generic name ya, nama generik seperti kita manusia begitu, ya. Manusia itu kan nama generik kita, manusia. Nah kalau untuk Tuhan itu nama generiknya ya Allah itu begitu. Jadi kalau untuk domain manusia kita bilang manusia ya, kalau domainnya Tuhan ya Allah, Allah dengan manusia itu ada perbedaan fundamental, kita biasa begitu kan, perbedaan kualitas antara Allah dan manusia. Betul. Jadi generic name ya semacam itu ya kalau Allah itu. Ya. Oke. Kalau saya jelaskan seperti ini benar cocok nggak, Pak? Misalnya pendeta Muriwali. Pendeta itu gelar, Muriwali itu nama. Betul ya? Betul. Ya. Pendeta itu gelar kan, bukan nama kan itu, Pak? Nah, bukan. Di dalam kekristenan, Allah itu seperti pendeta kan, gelar kan, bukan namanya kan? Mungkin kurang tepat kalau gitu. Karena gini, Allah itu kalau nama generik itu mestinya padanannya dalam domain manusia adalah ya manusia itu ya, atau orang atau manusia.
Itu mestinya kata Allah padanannya di situ, Pak. Allah itu. Ya. Kalau pendeta malah itu cocoknya itu istilah Adonai, ya mungkin kalau dalam domain manusia mungkin ya Adonai itu mungkin. Karena Adonai itu artinya itu Tuhan kan begitu. Tuan ya, Tuhan begitu ya. Jadi dia penguasa segala sesuatu. Itu sudah menyangkut jabatan. Kalau Adonai itu jabatan, dia adalah pemerintah begitu ya, yang berkuasa atas segala sesuatu begitu. Yes, tapi gini ya. Intinya gini. Sebetulnya baik kata Allah yang berasal dari Elohim, El atau Elyon, juga sebetulnya tidak segampang kita menyamakannya itu dalam domain kita, yaitu manusia, karena istilah misalnya Elohim ya, kalau saya tidak salah itu akar katanya salah satunya itu Allah, akar katanya dalam bahasa Ibrani itu Allah, dan artinya itu to be smitten with fear ya, to be smitten with fear, dilingkupi ketakutan begitu. Jadi di sini terlihat sebetulnya hampir-hampir ya sama dengan Adonai juga begitu ya. Cuman dalam penggunaannya memang sepertinya itu nama generik kalau Allah itu. Kalau Elohim, ya Elyon begitu. Ya, seperti itu. Itu tanggapan saya. Kan, ya, oke. Maksudnya nama generik itu bukan cuma digunakan oleh Yahweh kan? Oleh yang lain pun, yang Baal, yang palsu berhala, pun bisa, yang palsu pun bisa, ya, yang palsu pun bisa. Cuman gini kan, membedakannya nanti merujuk kepada siapa itu saja. Nah, itu betul, Pak. Nah, itu yang saya pengen share ke Bapak ini nih. Misalnya contoh nih ya. Kata kita, kalau saya sih ini kayak kita ambil contoh ini Yohanes 1 ayat 1. Oke. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dipakai ini ya, kata gini ya. Nah, kalau kita rujuk dalam bahasa asli, kan ini enarchi and hologos, kai hologos and prosonteon kan. Kai theos and hologos. Nah, kata dipakai kan theon, Mbak. Theon sama theos di sini kan. Iya. Betul ya, Pak? Theon dan theos. Buat teman-teman yang belum tahu, theon sama theos itu sama, cuman yang satu subjek dan yang satu objek. Betul ya, Pak? Iya. Kurang lebih sederhananya gitu ya. Nah, sekarang kita ada kata lain yang juga theos, tapi di tempat lain diterjemahkannya bukan dengan Allah. Contoh misalnya di sini. Di Kisah Para Rasul 3 ayat 43. Di sini ada Dewa Revan, Pak. Kisah Para Rasul 3 ayat 43. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang dipakai juga katanya theos. Iya, betul. Ya, betul. Nah, terus udah gitu di Kisah Para Rasul 28 ayat 6 juga di sini mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Ini yang ketika menyembuhkan orang ya disangka seorang dewa gitu. Nah, kata yang dipakai di sini juga adalah theon di sini. Nah, kata theon ini, theos, ini yang saya bilang ragi, Pak, maksudnya. Di sini diterjemahkan menjadi dewa, di tempat lain diterjemahkan menjadi Allah, gitu. Padahal kata aslinya satu kata, gitu. Ini kan ada ragi budayanya. Maksud saya kalau misalnya mau pakai kata Allah, ya sudah pakai kata Allah aja semua, gitu loh. Jadi kan nggak ada kerancuan gitu. Kalau gini kan jadi bingung nih. Maksudnya sekalian aja Allah Revan gitu di sini kan. Di Kisah Para Rasul 7 ayat 43 kenapa nggak diterjemahkan jadi Allah Revan? Kata asli sama. Mungkin saya bisa kasih tanggapan sedikit. Mungkin itu mungkin kalau itu mau langsung clear mungkin sih sebetulnya nggak masalah menurut saya sih. Jadi gini. Jadi langsung clear bahwa itu bukan Allah yang dipercaya orang Kristen begitu ya. Jadi langsung saja sebut dewa begitu, tidak usah pakai Allah begitu ya. Walaupun dalam bahasa aslinya itu sama, pakai istilah theos begitu. Ya, betul. Tidak masalah Pak. Sih sebetulnya menurut saya, tidak masalah. Ya lanjut. Itu buat sebagian orang nggak masalah, tapi buat saya itu masalah, Pak. Karena jadi gini, secara
secara budaya, secara kata, memang kata Theos itu bisa diterjemahkan menjadi dewa, bisa diterjemahkan menjadi Allah, no problem gitu. Iya. Tadi yang Bapak bilang juga ada betulnya, maksudnya di situ supaya lebih mengerti bahwa ini maksudnya adalah yang palsu, kan gitu. Iya. Tetapi ini bisa di misuse, Pak, bisa di abuse sama orang luar, terutama yang di seberang. Bahwa yang mereka sembah yang bernama Allah itu adalah Allah yang ada di dalam Alkitab, gitu. Iya. Itu yang jadi problem buat saya gitu. Iya. Yang menjadi problem buat saya dan banyak teman-teman yang lain, bahkan yang Kristen-Kristen yang lain yang nggak benar-benar belajar, dibilangin tidak ada Tuhan selain Allah, mereka mangut-mangut aja, aja, karena nggak ngerti. Disangka, oh iya, karena kenapa? Karena ada kata Allah di dalam Alkitab, gitu. Dan ini dibedakan begitu. Kalau yang palsu namanya dewa, disebutnya dewa, yang asli disebutnya Allah. Karena itu, gitu loh. Itu yang jadi problem buat saya. Makanya saya sebutnya tanpa ragi. Jadi saya nggak mau dengan cara begitu. Di sini pakai A, di sana pakai B. Jadi membingungkan gitu, Pak. Ya. Lalu istilah dewa bagaimana? Oke. Maksudnya Anda pakai istilah dewa kan sebetulnya itu kan bisa itu juga kan bisa membuat orang jadi ini. Ya coba mungkin jelaskan bagaimana itu istilah dewa dipakai. Nah, jadi saya tetap gimana pun juga. Jadi gini Pak, seperti yang tadi saya katakan, kalau misalnya kita mau ngomong kata Tuhan, sebenarnya nggak ada rujukan Pak. Orang kita nih di Alkitab kita nggak ada rujukan. Kita nggak ada kamusnya. Tuhan tuh artinya apa? Allah tuh artinya apa? Kita nggak ada rujukan. Jadi yang paling benar rujukan yang dipakai harusnya kamus bahasa Indonesia, gitu. Kamus bahasa Indonesia. Nah, contoh misalnya di sini, saya buka ini Pak, di kamus bahasa Indonesia. Arti kata Tuhan. Arti kata Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Jadi makna penguasa itu udah nggak ada Pak di sini. Makna sebagai Tuhan itu udah nggak ada, udah hilang sama sekali di dalam kamus bahasa Indonesia. Sebagai majikan, sebagai bos udah hilang sama sekali. Nah, terus yang kedua, kata Allah. Kata Allah di dalam kamus kita adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Pencipta alam semesta yang sangat sempurna, Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang beriman. Ini adalah istilah orang Islam yang dipakai di dalam kamus bahasa kita gitu. Nah, jadi Alkitab kita tuh rujukannya pakai yang mana gitu. Mau kita bilang nggak sama dengan ini, ya kita nggak ada rujukan sebenarnya. Nah, kenapa saya pakai kata dewa? Karena rujukan saya balik-balik lagi kamus. Dewa. Ya, tapi waktu Anda bicara dewa kan orang bisa mengasosiasikan itu kepada bisa dewa-dewa dalam agama Hindu, bisa dalam mitos Yunani kuno atau Romawi kuno, atau betul, orang bisa berpikir itu adalah berhala ya, karena itu memang yang ada di dalam pikiran orang kan begitu. Jadi tetap ada problem. Tapi gini. Saya tidak mengatakan bahwa menggunakan kata dewa itu menyesatkan atau salah, bukan itu ya. Tetapi karena ya seperti yang Anda bilang, itu sebetulnya sudah ada muatan budayanya, bagaimana istilah dewa itu digunakan dan sudah dari dulu ya, kalau khusus konteks kita Indonesia itu memang merujuk kepada berhala-berhala kan begitu, dewa-dewa yang banyak itu ya, yang sifatnya politeis kan begitu. Nah ini kan problem yang Anda harus percayakan, dan saya melihat di itu komentar-komentar YouTube di video-video Anda saja itu kan ada banyak yang berkomentar itu dewa itu kan berhala begitu ya. Jadi sebetulnya menggunakan istilah Allah ada problem ya. Seperti Anda katakan tadi, menggunakan istilah dewa juga ada problem. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, mengapa
karena tidak mau sulit-sulit dalam satu sisi yang lain, lalu kemudian melompat ke sisi yang lain yang sebetulnya ada problemnya juga. Ini yang saya lihat Anda tidak konsisten begitu. Oke, gini ya, Pak. Ya, ya. Gini, pertama masalah ini dulu ya, masalah tadi dewa-dewa dianggap berhala. Nah, dewa-dewa orang Yunani, dewa-dewa orang China, dewa-dewa orang Hindu, orang Buddha gitu segala macam. Nah, menurut saya memang seharusnya begitu, Pak. Jadi ada pertanyaan dewa yang mana yang kita sembah. Harusnya ada pertanyaan itu. Nah, kalau kita pakai kata Allah, tidak ada pertanyaan itu, Pak. Itu paling problem. Mestinya harus ada. Sebetulnya betul. Gini, cuma orang Kristen aja yang ini tidak terdidik untuk kritis menanyakan. Sebetulnya kalau bicara Allah atau Tuhan ya, dua istilah ini ya Tuhan yang mana? Tuhan Islam atau Kristen ya? Saya selalu begitu, Allah Kristen atau Allah itu kan begitu. Betul. Ya, Allah yang mana gitu. Nah, itu yang paling problem yang saya lihat, tidak ada pertanyaan Allah yang mana di dalam orang Kristen sendiri gitu. Itu yang paling problem. Kenapa menurut saya itu lebih baik tidak dipakai lagi gitu, tapi bukan berarti saya bilang oh yang pakai kata Allah sesat, enggak seperti itu juga. Cuman lebih baik menurut saya enggak dipakai lagi. Nah, terus jadi kalau dengan kata dewa, udah pasti ada pertanyaan itu, dewa yang mana? Nah, tapi problemnya adalah seperti yang Bapak bilang kan, kita pakai kata Allah ada problem, kita pakai kata dewa juga ada problem. Dan yang saya lihat adalah kalau pakai kata dewa itu konotasi, Pak, problemnya. Yang tadi Bapak bilang, konotasinya berhala. Nah, kalau kita pelajari lebih lanjut, kita coba pikir lebih dalam. Konotasi itu siapa yang buat? Kita yang buat, Pak. Kita yang buat. Kalau misalnya saya mau ngomong jujur lagi, lah yang buat, Pak. Betul nggak, Pak? Lah yang buat. Dia menerjemahkan yang asli pakai Allah, yang palsu pakai dewa. Gitu. Karena kita udah turun-temurun pakai itu, jadi kita konotasinya begitu. Karena dibikin begitu oleh yang sebelumnya. Kita juga yang bikin. Nah, kita punya kemampuan untuk bikin konotasi. Gitu, Pak. Itu makanya menurut saya lebih baik konotasi ini yang kita coba perjuangkan untuk kita robah. Kita lebih menjelaskan tentang ini daripada kita jadinya orang jadi bingung. Maksudnya ini Tuhan Allah Tuhan tuh apa gitu. Nah, sebagai contoh lagi gini Pak. Contoh lagi nih ya. Kan kita udah sering dengar jangan ada Allah lain di hadapanku kan? Betul kan Pak? Nah, pertanyaannya gini. Kalau ada dewa lain boleh dong? Kan lain Allah sama dewa. Iya. Bagaimana? Nah, jadi kalau menurut saya dengan adanya pakai kata dewa itu harusnya jauh lebih jelas, Pak. Dan mendingan diratain aja kalau memang yang pakai kata dewa ya sudah pakai kata dewa semua. Gitu. Jadi itu gini, sebetulnya bukan hanya problem konotasi, ada dua problem sih sebetulnya. Jadi masalah konotasi itu yang pertama, orang langsung berpikir itu berhala kan begitu ya. Lalu yang kedua ini yang menggunakan kata Allah kalau saya boleh katakan sudah, kalau untuk Kristen Indonesia sudah raksasa Pak, sudah mayor. LAI pakai itu. Ini LAI ya, walaupun tidak boleh kita katakan itu mutlak satu-satunya Alkitab yang diterima di Indonesia, karena bisa saja kita membuat Alkitab versi lain kan, tidak harus LAI. Tetapi LAI ini sudah mayor dia, sudah raksasa sekali ya, begitu ya. Jadi LAI lalu mayoritas orang Kristen ya sudah familiar dengan kata Allah ya, dengan kata Tuhan ya begitu ya. Maka Anda kan harus hitung kekuatan Anda begitu. Seberapa banyak Anda mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi. Kalau saya sih ya, ini kalau saya Pak ya. Kalau saya ini pekerjaan sia-sia. Saya mending fokus ke hal yang esensial ya. Bagi saya ini kan tidak esensial ya, tidak esensial ya. Jadi makanya saya terima saja. Walaupun dulu saya tahu istilah Allah itu mungkin penerjemah dulu ya, zaman Belanda dulu itu ambil dari Quran ya, dari Arab ya. Bagi saya no problem, karena memang iman Kristen itu translation Pak, translation ya. Jadi nama Allah bisa diterjemahkan ke dalam konteks lokal ya, ke konteks itu kan begitu ya. Pertanyaan saya gini Pak. Saya belum selesai Pak. Saya lanjut dulu ya. Jadi boleh saja karena translation ya, iman Kristen ya. Seperti Adonai diterjemahkan kurios, YHWH kurios kan begitu ya. Itu Elohim ke kata Theos begitu ya.
Nah, jadi no problem ya begitu. Lagi pula sebetulnya kalau teliti itu, kalau saya tidak salah itu Elohim dan juga kata Elyon kalau saya tidak salah, khusus Elyon kalau saya tidak salah itu akar katanya Allah, Pak. A-L-A-H, Allah begitu ya. Akar kata Ibraninya itu Allah. Dan itu sangat dekat sekali dengan istilah Allah, cuma beda L saja. Kalau Allah double L, kalau Allah itu akar kata daripada Elyon itu adalah Allah begitu. Jadi sebetulnya Allah Ibrani pun ya. Allah maksudnya Pak. Jadi gini, akar kata daripada Elohim dan terutama Elyon itu akar katanya itu kata Allah Pak, A-L-A-H. Itu dalam bahasa Ibrani. Jadi sebetulnya istilah Allah ini ya cuma beda L saja. Ya kalau Allah versi Islam kan double L, kalau Allah versi Ibrani yang akar kata Elyon tadi itu hanya satu L. Jadi sebetulnya itu tidak asing istilah Allah. Maka bagi saya menggunakan istilah Allah pun dalam bahasa Indonesia tidak masalah. Sehingga gini, poin saya gini. Kalau saya sih ya, saya nggak mau berperang untuk sesuatu hal yang tidak esensial, yang sebetulnya saya hitung kekuatan saya itu nggak seberapa melawan yang besar. Coba Bapak pikirkan itu aliran Yahweisme Pak. Bapak tahu kan Yahweisme ya. Mereka sampai gugat LAI apa segala macam mana bisa sampai sekarang mana nggak bisa Pak. Ya itu maksud saya. Itu maksud saya. Ya, ngerti Pak. Nah, gini. Mengenai esensial apa enggak, saya nggak tahu Pak Muriwali ngelihatnya di mana. Sudut pandang Muriwali saya nggak tahu. Cuman saya ngelihatnya begini. Saya ini kita memperkenalkan Kristus kepada orang-orang yang belum kenal, Pak. Oke? Iya. Nah, kita bukan memperkenalkan Allah kan, gitu. Maksudnya kata Allah ini gitu. Nah, betul. Banyak orang yang misalnya agama Buddha, agama Hindu, mereka nggak kenal kata Allah, nggak tahu kata Allah. Diperkenalkan kata Allah oleh orang Kristen, betul Pak ya? Nah, orang seberang tinggal nyuri Pak, tinggal ditambahin satu kalimat. Oh iya betul, dan Muhammad adalah rasulnya. Iya. Gitu. Jadi kerjaan mereka tuh ditolong separuh oleh orang Kristen gitu Pak, maksud saya Pak. Kita kerja capek-capek, mereka mencuri gitu. Ngerti Pak maksudnya Pak? Di situ gitu yang saya lihat problem buat saya tuh di situ. Karena mereka dengan gampangnya menjual agama itu karena kita pakai kata itu gitu loh. Mereka tinggal separuh pekerjaan doang kan, tinggal bilang Muhammad adalah rasulnya doang, udah selesai gitu. Nggak ada pertanyaan karena kita bikin nggak ada pertanyaan siapa Allah gitu. Nah, yang kedua mengenai seberapa istilahnya, kalau yang lain saya tahu, maksudnya yang aliran-aliran yang mau merestorasi nama Yahweh atau apa gitu, dulu ada sempat menuntut live untuk merubah di kitab LAI itu nggak pakai Allah. Ya memang itu sih konyol juga Pak. Maksudnya itu kan haknya LAI mau berterjemah pakai bahasa apa, itu urusan dia. Ya menurut saya kalau saya mau nggak cocok ya itu silakan terjemahkan sendiri gitu. Silakan terjemahkan sendiri ya, tapi jangan juga jadi kayak plagiat lay ya, cuman semuanya diambil terus kata Allahnya doang diganti jadi Elohim, itu juga nggak etis juga gitu. Ya terjemahkan ulang lah dari awal, dan itu yang mau coba saya lakukan Pak. Ya kalau menurut saya nggak tahu seberapa mampunya saya nggak tahu. Yang pasti gini, kalau buat saya mending berusaha apapun hasilnya, menang atau kalah urusan kedua, daripada saya nggak berusaha, gitu Pak. Ya. Kalau saya sih ya tetap melihat itu tidak esensial untuk diributkan, dan mending saya fokus untuk penginjilan, untuk apologetika, untuk mengajarkan doktrin yang benar, dan itu lebih esensial kalau menurut saya. Tapi kalau Anda punya iman yang besar untuk lakukan ini, ya silakan saja ya. Ini Pak. Jadi itu yang kita ngomong kata Allah gitu ya. Mereka udah langsung ngomong Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu konsepnya udah jauh berbeda sekali gitu loh. Udah jauh berbeda. Kalau dengan kita pakai kata dewa. Jadi kita bisa bilang sama mereka, ya arti mereka punya syahadat yang pertama adalah jangan ada dewa lain selain Allah. Selain dewa yang bernama Allah, kan mereka punya begitu. Kalau kita, jangan ada dewa lain di hadapan Yahweh.
gitu. Di hadapan kita punya Tuhan, kita punya dewa, ya. Biar ada satu penggaris yang sama gitu, Pak. Ya. Problem tentang kata-kata itu sangat, menurut saya sangat ini ya, Pak. Memang kecil, kelihatannya kecil, cuman kalau dampaknya itu cukup besar gitu. Contoh misalnya gini, apa arti kata Tuhan Yesus? Arti kata Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bernama Yesus. Betul ya, Pak? Iya. Nah, apa arti katanya Tuhan Allah, Pak? Arti kata Tuhan Allah apa? Ya, mestinya dalam pikiran kita langsung ini. Kalau Tuhan saya bernama ketika orang Kristen bicara, kalau dalam perspektif Kristen ketika kita bicara Tuhan Allah ya, mesti merujuk kepada Tritunggal itu yang kita kenal dalam Tuhan Yesus begitu. Nggak bisa kita bicara Allah secara umum atau Tuhan secara umum. Jadi gini, maksud saya begini, orang Kristen setiap kali sebut Tuhan atau Allah ya, itu menyebut nama-nama Allah, mestinya langsung di pikirannya itu Tritunggal, Pak. Di pikirannya ya yang saya kenal dalam Tuhan Yesus, mestinya gitu. Betul. Masalahnya kan nggak begitu Tuhan. Kenyataannya, Pak. Ya? Kenyataannya nggak gitu Pak di bawah, Pak. Realitinya, kenyataannya di orang teman-teman yang awam tuh nggak begitu. Maka gini, maka ini kan salah satu peluang ya. Bolehlah itu perjuangan Anda untuk kata dewa itu satu peluang yang lain, tapi bagi saya ini satu peluang untuk memberi pemahaman. Dan mungkin kalau dibandingkan dengan perjuangan Anda dengan istilah dewa itu, mungkin memberi pemahaman kepada orang Kristen bahwa tiap kali kita sebut Allah atau Tuhan itu ya tidak boleh berpikir Allah secara umum atau Tuhan secara umum begitu. Langsung pikir itu Allah Tritunggal yang saya kenal dalam Yesus Kristus kan begitu. Betul. Tidak ada Allah lain selain daripada Tuhan yang saya kenal dalam Yesus Kristus kan begitu, Pak. Betul, itu lebih mudah sih daripada memperjuangkan istilah dewa kalau menurut saya, Pak. Ya. Berarti intinya kan kita sama-sama berjuangnya, tujuannya sama, cuman caranya doang yang berbeda ya, Pak. Iya. Ya, yang jelas saya tidak mengatakan itu cuma masalah konotasi dan masalah terlalu besar harga yang harus dibayar untuk memperjuangkan kata itu saja kalau saya kira problemnya. Bagaimana kalau kita masuk di Tritunggal saja? Oke, boleh, Pak. Baru setengah jam, kita masih punya banyak waktu. Oke. Ya, gimana, Pak? Kita sampai jam berapa? Kita live berapa jam ini? 1 jam, 1,5 jam? Terserah Pak Muriwali, mau sampai drop juga boleh, Pak. Waduh, janganlah. Jangan ya. Atau saya usul gini, Pak. Kita live, ini masih menit ke berapa sekarang? Ini baru setengah jam, Pak. Kita bicara lagi sekitar setengah jam lagi mengenai Tritunggal. Kalau mau mengizinkan orang lain 1-2 orang untuk interaksi dengan kita, setelah itu tutup bisa, Pak. Oke, boleh. Kita tuntaskan Tritunggal dulu ya, Pak. Ya. Enggak tuntas, 30 menit mana tuntas. Ya, kita mulai dari itu aja dulu. Yang kemarin aja ya. Jadi gini, yang saya permasalahkan dari Anda, saya mau cap Anda Sabellian nggak bisa juga ya, karena jelas dalam pengajaran Anda itu membedakan dan jelas antara kehendak, kata dan semangat begitu ya. Itu ada perbedaan yang jelas, dan di mana Anda berkata kehendak itu merujuk kepada Bapa, kata itu merujuk kepada Logos atau Yesus Kristus, lalu semangat itu merujuk kepada Roh Kudus. Ini kan Tritunggal sebenarnya, Tritunggal. Cuma yang ada 2 hal yang jadi problem. Apakah itu maksud Anda kehendak, kata dan semangat itu merujuk kepada satu pribadi Allah? Nah, kalau merujuk kepada satu pribadi Allah, ini kan bau Sabellian ada di sini. Tapi kalau Anda tidak, ya atau mungkin kita ini dulu, itu dulu ya. Apakah itu merujuk kepada satu pribadi Allah? Ya. Mungkin kita samakan dulu, Pak. Pribadi itu maksudnya Bapak apa, Pak? Apa? Maksudnya pribadi itu apa, Pak? Maksudnya pribadi ya, kalau kita pribadi kalau kita mau kembali kepada bagaimana konsili menggunakan kata hipostasis ya. Hipostasis itu sebetulnya semacam mode of being ya, cara keberadaan begitu ya. Mode of eksistensi begitu ya. Jadi kalau walaupun tidak jelas ya di dalam konsep gereja mula-mula ketika merumuskan mode of being itu seperti apa ya. Tidak jelas sebagaimana pribadi dalam konteks psikologi modern sekarang ya.
Itu mind, ada emotion atau affect, passion, lalu kemudian ada will, ya semacam itu. Jadi yang jelas gini, hipostasis itu ya ada mode of being, sehingga berarti apa? Bapa itu adalah mode of being yang pertama, Logos itu mode of being yang kedua, dan Roh Kudus mode of being yang ketiga, sehingga sebetulnya tidak bisa kita katakan bahwa kehendak hanya merujuk kepada Bapa, karena mode of being ini, ya Bapa itu juga sepenuhnya ada pada Anak, itu juga sepenuhnya ada pada Roh Kudus begitu. Cuma ada distingsi yang jelas antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga gini, kalau langsung berkata kehendak itu adalah Bapa, mind itu adalah, memang ya saya akui dalam Alkitab ini memang kayak di Injil Yohanes, Yesus berkata, aku taat melakukan kehendak Bapa gitu ya. Lalu kalau untuk Kristus jelas itu logos, dan itu dari bahasa Yunani itu artinya mind atau kata atau reason kan begitu ya. Lalu Roh Kudus jelas itu merujuk kepada sifat, bukan sifat, kepada sesuatu yang sifatnya roh atau spirit ya. Ya bisa juga semangat begitu ya, seperti itu. Jadi walaupun demikian itu ada rujukan khusus, namun karena itu hipostasis, maka kita tidak bisa bicara Bapa hanya kehendak. Sekaligus dalam diri Bapa itu walaupun ada rujukan kehendak, sekaligus ya mind sama spirit sama pokoknya aspek daripada seluruh hipostasis ada pada Bapa, juga ada pada Anak, ada pada Roh Kudus. Ini yang saya lihat dalam penjelasan Anda itu tidak seperti itu. Oke, gini Pak. Mungkin pertama kita biar kita paham dulu ya Pak. Kita pakai rujukan KBBI. Apakah Bapak setuju dengan pernyataan KBBI ini? Pribadi, yang rujukan apa? Pribadi adalah, pribadi. Ini KBBI apa? Pak. KBBI. Bahasa Indonesia. Iya. Tapi mungkin ini saya kira tidak mungkin menggambarkan hipostasis. Ya, coba aja lanjut. Ya, maksudnya supaya kita punya patokan, Pak. Apakah ini yang dimaksud dengan pribadi gitu. Kalau menurut KBBI, pribadi adalah manusia sebagai perseorangan dalam kurung diri manusia atau diri sendiri. Yang kedua adalah keadaan manusia sebagai perseorangan, keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak seseorang. Apakah ini yang dimaksud dengan pribadi? Kalau saya tidak terlalu kalau secara teologis ini tidak memadai ini penjelasannya. Jadi saya lanjut sedikit ya. Jadi ini karena istilah hipostasis itu dalam bagaimana bapak-bapak gereja itu mula-mula itu merumuskan doktrin Tritunggal. Kemudian waktu muncul perdebatan masalah kristologis ya, apakah Kristus itu dua pribadi atau hanya satu pribadi dengan dua natur begitu ya? Kalau Nestorius jelas berkata ada dua pribadi yang berkasih-kasihan berjalan bersama-sama, pribadi Allah dan pribadi manusia dalam diri Kristus begitu ya. Kalau orang seperti Eutychus atau Apollinaris itu mengatakan itu kemanusiaan Yesus itu terhisap dalam kealahannya, sehingga hanya satu terlihat satu saja sebetulnya begitu. Jadi ada dua fisit, ada monofisit begitu. Nah, dalam pergumulan doktrin kristologi ini, maka kemudian dituntut sekarang istilah hipostasis atau kalau boleh disebut pribadi itu harus clear sekarang maksudnya apa? Harus clear. Maka kemudian menjadi clear akhirnya didefinisikan sebagai pertama itu dia pribadi itu mind ya, pikiran, dia harus berpikiran. Kedua ada consciousness, kesadaran. Jadi ada pikiran, ada kesadaran gitu. Jadi kalau kita merujuk kepada pribadi sebetulnya berarti ada semacam kesadaran dan pikiran ya, seperti itu. Maka kalau diterapkan dalam Tritunggal, kalau Bapa itu hipostasis sendiri, berarti dia ada kesadarannya sebagai Bapa, ya. Anak juga dia ada kesadarannya sebagai anak. Roh Kudus ada kesadarannya sebagai Roh Kudus. Dan dengan demikian menjadi logis sekarang ketika Yesus berkata, "Aku", berarti merujuk kepada dirinya sendiri. Dia sadar dirinya anak, ya. Lalu kemudian berbicara, "Aku taat kehendak Bapakku", berarti ada sesuatu yang lain di luar kesadaran diri anak, begitu ya. Sama juga ketika Bapa berkata, "Inilah anakku yang kukasihi", itu ada kesadaran Bapa ya yang berbeda dari anak, sehingga dia boleh menunjuk kepada anak, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan", begitu ya. Demikian juga dari Roh Kudus ketika ditunjuk dengan istilah orang ketiga tunggal ya, ketika disebut sebagai Parakletos, itu juga merujuk kepada
satu kesadaran diri Roh Kudus yang berbeda dari Bapa dan Anak. Nah, kalau penjelasannya seperti ini ya, maka itu maksudnya hipostasis dalam Tritunggal ya, seperti itu. Jadi tidak terlalu seperti bahasa Indonesia tadi itu sepertinya membicarakan satu diri yang terpisah atau apa, enggak. Kalau Tritunggal kita enggak bicara Bapa sebagai kesadaran yang terpisah dari Anak, enggak, atau Roh Kudus, enggak. Ya, jadi kesadaran Bapa, Anak, dan Roh Kudus atau pikiran Bapa, Anak, dan Roh Kudus memang sebetulnya itu di dalam satu hakikat atau satu esensi. Sehingga saya percaya waktu orang Kristen berkata Tritunggal itu adalah satu dalam tiga atau tiga dalam satu, demikian juga ketika kita sebut pribadi sebetulnya. Artinya hanya ada satu kesadaran Tritunggal, di mana satu kesadaran Tritunggal ini eksis secara distinct ya, di dalam diri Bapa, di dalam diri Anak, dan di dalam diri Roh Kudus, sehingga dimungkinkan ada relasi interpersonal di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus begitu. Jadi saya tidak terlalu setuju dengan definisi bahasa Indonesia tadi. Itu ekstrim dan bahkan jadi nanti tidak menjelaskan Tritunggal, karena itu justru bicara diri manusia yang terpisah, yang mandiri, yang terlepas dari pribadi manusia lain. Nah, itu penjelasannya. Betul. Nah, ya. itu kan sama Pak, maksudnya gini Pak. Itu kan ada kendala kan ketika kita bilang tiga pribadi, kalau nggak salah tiga pribadi satu esensi ya Pak ya. Iya. Nah, pribadi masalahnya kalau misalnya kita sebagai orang awam ngerujuknya udah pasti kamus Pak. Kita nggak mungkin ngerujuk ke dalam teologi kalau orang awam. Kalau saya sebagai orang awam, berarti saya ngeliatnya kamus gitu Pak. Masalahnya kan di situ. Ternyata bahasanya lain kan gitu. Bahasa teologis sama bahasa kamus berbeda ini. Jadi makanya kadang-kadang saya cukup agak gimana ya, agak bingung Pak, karena ini perdebatannya itu yang satu ngomongin kecap, yang satu ngomongin kecap. Kecap di Indonesia kan warna hitam, yang kalau di barat itu warna merah gitu. Jadi bahasanya dipakai sama tapi artinya beda gitu. Nah, dibilang tiga pribadi. Pribadi maksudnya di situ bukan ada yang di kamus gitu. Itu yang masalah, problemnya. Makanya saya juga kurang, makanya kalau Bapak mungkin tetap pakai pribadi, cuman pengertiannya yang Bapak ganti, mungkin bukan sesuai dengan kamus. Kalau yang saya lakukan adalah ganti kata pribadinya, karena yang saya pakai adalah kamus gitu Pak. Jadi maksudnya gini, bagi saya, ini agak ngedumung ya Pak ya? Iya. Lanjut. Ya, nah, agak tersendat ya. Oke. Nah, yang saya maksud dengan ini adalah kata pribadi kan sudah nggak cocok dengan kata yang ada di kamus. Bagaimana kalau kita ganti dengan kata yang lain, pribadi gitu. Yang sudah pasti, maksudnya kan tiga hal yang berbeda, itu pasti kan Pak. Putus-putus Pak, putus-putus. Halo? Putus-putus. Ya, silakan. Oke, udah jelas Pak? Ya. Oke. Ya. Nah, maksudnya gini. Jadi kalau buat saya, kalau kata pribadi itu memang sudah nggak sesuai dengan kamus, kita jangan pakai kata pribadi lagi gitu Pak. Kita masih nggak bagus ini. Suaranya masih nggak bagus. Apa mikrofonnya atau apa itu? Halo, udah bagus Pak? Halo? Ya, ayo lanjut Pak, lanjut. Nah, mic saya yang kurang. Coba sebentar saya ganti dulu Pak. Ya. Halo, tes? Ya. Masih ini ya, masih kayaknya ada ganggu dulu. Nah, ini bagus, sudah bagus ini. Ini sudah bagus.
Ya, sudah bagus ini. Ya. Oke. Maksud saya begini, Pak. Wah, ini saya yang kurang bagus nih dengarnya. Suara saya jelek apa bagus? Ini kayak ada buffering, Pak. Ada kayak diulang. Suaranya ada kayak feedback. Kalau saya sih bagus. Saya nggak nyalakan. Komputernya di silent, Pak? Iya, nggak nyalakan apa-apa. Saya nggak live lagi. Tadi ada gangguan, saya matikan live-nya. Oke. Saya nggak live. Ya. Halo? Ya, halo? Ya, ya. Oh, biar aja deh, nggak apa-apa deh. Gini, Pak. Jadi, tadi kita udah sama-sama setuju bahwa kata pribadi yang ada di kamus itu nggak sesuai dengan yang kita maksud, kan? Gitu. Yeah. Itu yang pasti. Nah, mungkin Bapak dengan cara pendekatan Bapak adalah Bapak menjelaskan pribadi itu maksudnya apa. Kalau saya, mendingan saya cari kata lain yang menjelaskan maksudnya kita sesuai dengan kamus gitu. Nah, menurut saya ya, Trinitas yang pasti benar adalah 3 hal yang berbeda. Betul kan, Pak? Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah 3 hal yang berbeda, itu udah pasti. Dengan 3 karakteristik yang berbeda, gitu. Dengan 3 karakteristik yang berbeda. Cuma karakteristik ini nanti itu dia merujuk kepada apa yang disebut hipostasis atau merujuk kepada apa yang disebut sebagai substansi. Kalau merujuk kepada substansi itu tidak bisa karena substansi Bapa, Anak, dan Roh Kudus cuma satu, Pak. Ya lanjut. Betul. Pak, lanjut aja dulu, lanjut. Gini. Ya, misalnya saya bilang sama Bapak gini, Pak Muriwali, perut saya lapar, Pak. Artinya apa, Pak? Bagaimana? Misalnya saya bilang sama Pak Muriwali, Pak, perut saya lapar, Pak. Artinya apa, Pak? Ya, artinya Anda lapar, kan begitu. Artinya Anda lapar dan kemungkinan gini, Anda lapar dan kemungkinan mau ajak saya makan atau apa, enggak ngerti. Nah, gitu. Nah, dari mana Bapak, itu kan ada keinginan saya yang nyampe ke Bapak, kan? Ya. Kenyataannya yang nyampe ke Bapak adalah suara, kata-kata. Ya. Kata-kata. Tapi Bapak bisa tahu keinginan saya ngajak Pak Muriwali makan. Ya. Ngerti, Pak? Itu kehendak. Ya. Kehendak itu ada di dalam kata-kata. Maksudnya gitu, Pak. Ya. Kehendak sama kata-kata ya berbeda gitu. Nggak sama, kata-kata ya kata-kata, kehendak ya kehendak. Tapi kehendak ada dalam kata-kata. Iya, kehendak itu ada di dalam kata-kata. Gitu. Ya, lanjut. Nah, itu yang saya maksud di situ. Nah, dan itu kan bikin Pak Muriwali bersemangat kan. Oh, yuk kita makan kan gitu. Itu sampai ke Bapak gitu loh. Itu yang dimaksud dengan roh. Kalau menurut saya punya ini ya. Dan ya pasti semangatnya rohnya pasti ada di saya dulu karena saya lapar mau ngajak Pak Muriwali makan kan gitu. Dari saya tuh nyampe ke Pak Muriwali melalui kata-kata. Jadi itu yang saya maksud, yang nyampe, yang bisa terdengar, yang bisa dilihat, yang bisa disentuh, yang bisa dirasakan adalah kata-kata. Firman itu, perkataan itu. Tetapi di dalam perkataan itulah ada kehendak, ada semangatnya itu di situ semuanya gitu. Dan itu satu. Jadi kalau misalnya perkataan saya lain dengan apa yang saya maksud, nah itu yang aneh gitu, Pak, maksudnya, Pak. Itu nggak nyambung kan maksudnya kan. Jadi kalau saya bilang saya lapar, Pak, tapi ya mau makan atau apa gitu. Nah, itu justru dipertanyakan. Itu berarti kan ada 2 kehendak yang berbeda atau gimana gitu. Nah, sedangkan yang tadi kan kita bisa ngomong Pak Muriwali bisa tahu saya ngajak Pak Muriwali makan, padahal saya cuma ngomong, Pak, saya lapar gitu. Nah, itu di dalam kata-kata saya lapar itu ada keinginan saya untuk ngajak makan gitu, Pak. Dan itu nyampe, itu yang saya maksud dengan kehendak dan perkataan dan juga semangat. Ini adalah ketiga hal yang berbeda, tapi tetap satu. Intinya saya mengajak Pak Muriwali makan gitu. Satunya di situ. Jadi menurut Anda, jadi gini, saya mau tanya, menurut Anda, apakah kalau kehendak Anda rujuk kepada Bapa, di dalam Bapa itu sendiri berarti
kalau Bapa itu rujukannya adalah kehendak, berarti dalam kehendak Bapa itu sendiri sekaligus ya ada kata, sekaligus ada semangat gitu. Demikian juga nanti dengan logos, kalau Anda merujuk kepada kata, di dalam kata itu juga sekaligus ada kehendak, sekaligus juga ada semangat. Lalu kalau Anda nanti misalnya rujuk kepada Roh Kudus sebagai semangat, sekaligus juga di dalam semangat itu ada kehendak, ada kata. Begitu maksud Anda? Betul, Pak. Betul, Pak. Tapi ketiga hal itu berbeda. Ya. Saya mengerti maksudnya. Nah, Tapi sekarang, saya mengerti maksudnya. Lanjut dulu. Nah, Saya mengerti. Sekarang, sampai di sini saya ngerti. Ya. Oke, Pak ya. Nah, sekarang mengenai kehendak anak. Kehendak anak. Apakah Yesus punya kehendak sendiri kan gitu kan? Nah, gini Pak, pada saat dia datang sebagai manusia, namanya daging itu punya kehendak sendiri, Pak. Berbeda dengan kehendak firman. Makanya kan ada dibilang roh itu kuat. Sebentar dulu ya. Sebentar. Anda sebut daging. Apa seonggok daging atau maksud Anda manusia seutuhnya? Manusia seutuhnya lah maksudnya. Jadi gini lanjut. Kayak perkataan yang saya kemarin kasih contoh adalah perkataan ditulis di dalam buku gitu. Perkataan punya sifat sendiri, buku juga punya sifat sendiri gitu. Nah, begitu juga dengan ketika Yesus datang sebagai manusia. Dia ada logos gitu. Itu adalah naturnya dia. Tapi ketika dia di sini, dia kan mengambil rupa manusia. Dia kan natur manusia. Nah, natur manusia itu punya keinginan sendiri yang berbeda dengan keinginan yang awal tadi Bapak itu. Iya jelas. Nah, jadi di situ pasti ada keinginan yang dimaksud bukan kehendakku sendiri yang jadi, dan Bapak yang jadi. Nah, kehendakku yang dimaksud adalah kehendak dia ketika dia jadi manusia itu yang dia menyatu dengan daging manusia ini gitu loh. Iya, ini Ini letak perbedaan kita kalau gitu ya. Jadi gini, saya boleh respons ya. Saya paham, saya sudah paham. Saya boleh respons ya. Boleh Pak, boleh. Jadi gini. Memang itu tidak salah ketika Anda berkata manusianya Yesus itu ada kehendak sendiri. Karena memang namanya manusia, kalau manusia sepenuhnya ya ada kehendaknya. Dan ini sebetulnya sesuai dengan Konsili Chalcedon. Konsili Chalcedon melihat Yesus itu ada dua kehendak yang berbeda yang bersatu dalam satu pribadi, begitu ya. Cuman perbedaan kita tadi di sini ya. Kalau Anda hanya memahami bahwa ketika Yesus berkata, aku melakukan kehendak Bapakku, bukan kehendakku sendiri yang aku lakukan, lalu Anda merujuk kepada kehendak yang keluar dari mulut Yesus itu hanya sebagai kehendak manusiawinya, bagi saya agak aneh ya begitu. Karena sebetulnya waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia itu melakukan seluruh karya penebusan di dalam konteks dia adalah satu pribadi logos itu. Yesus bukan ada dua pribadi ya. Yang bilang dua pribadi itu Nestorius dan sudah dinyatakan sesat dalam sejarah gereja ya Nestorius ya. Jadi Yesus hanya ada satu pribadi dengan dua kehendak ilahi dan kehendak manusia. Nah, cuman saya tidak sependapat kalau dikatakan, kalau menurut Pak tadi mengatakan bahwa ini seakan-akan saya dengar Anda ini antara kehendak manusia Yesus dengan kehendak Bapa begitu ya. Yang gimana Yesus berkata. Mungkin saya jelasin begini. Ketika Yesus berdoa di Getsemani, kan murid-murid disuruh berdoa tapi tidur, Pak. Iya. Betul ya? Nah, Yesus kan bilang, roh itu kuat tapi daging lemah. Iya. Iya kan? Nah, itu yang saya maksud, Pak. Maksudnya, dan tubuh kita, kalau misalnya kita belajar psikologi, itu ada pikiran tubuh, ada sama pikiran jiwa loh, Pak. Itu berbeda gitu. Ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar, ada lagi pikiran tubuh nih. Itu berbeda, Pak. Sebentar. Jadi saya lanjut ya, saya lanjut bicara dulu ya. Ya. Jadi gini. Kalau kita rujuk kepada Konsili Chalcedon, Yesus ini sebetulnya memang bukan hanya dua kehendak, tapi juga dua jiwa atau dua roh. Ya, lebih tepatnya mungkin dua roh ya. Jadi dia sebagai ilahi, sang logos tentu roh ya, yang tidak kelihatan ya. Logos itu tidak kelihatan, dia adalah roh ya. Lalu yang kedua itu roh manusia Yesus ya, tubuh dan roh atau tubuh dan jiwa Yesus begitu.
Jadi kalau Konsil Kalsedon memang tidak takut mengatakan, dan itu sesuai dengan apa yang terlihat di Alkitab, yang dinyatakan Alkitab, ya. Memang Yesus ini punya dua roh, punya dua kehendak begitu. Kehendak manusia, roh manusia, dengan roh ilahi, kehendak ilahinya begitu. Jadi waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, tentu itu doa satu pribadi, ya. Karena Yesus hanya satu pribadi, tetapi dengan dua kehendak, dengan dua natur, ya, dua roh gitu, ya. Nah, waktu Yesus misalnya berkata, Bapa, jikalau sekiranya cawan ini lalu daripadaku, memang itu terlihat ada kehendak manusia di sana, ya. Dan kemudian secara pribadi, sebagai satu pribadi, Yesus memohon kepada Bapa, biarlah penderitaan itu lalu kalau boleh, kan begitu, ya. Ya, seperti itu. Yang saya maksud tadi itu, yang kita berbeda, sepertinya Anda melihat bahwa Allah itu satu kehendak. Itu betul, Allah satu kehendak. Tidak mungkin itu Allah itu tiga kehendak yang berbeda atau terpisah, ya. Atau tiga kehendak yang tidak bisa, ya. Yang jelas Allah satu kehendak. Cuman di dalam pandangan saya, satu kehendak itu ketika eksis pada Bapa dan satu kehendak yang sama ketika eksis pada Kristus, itu ada distingsi, ada perbedaan. Ya, kalau saya mau pakai bahasa Anda, ya, Bapa itu kehendak, sekaligus kata ada dalam kehendak Bapa, sekaligus ada spirit dalam kehendak Bapa. Lalu kemudian kalau saya pakai bahasa Anda, ya, kata itu, ya, sekaligus ada kehendak, ada semangat di dalamnya, kan begitu, ya. Betul. Maka karena ada perbedaan hipostasis semacam ini, sehingga dimungkinkan kita berbicara Bapa menghendaki untuk mengasihi anak, anak menghendaki secara kekal untuk mengasihi Bapa. Nah, maka ketika Yesus datang ke dalam dunia, saya melihatnya bahwa itu tidak semata-mata bicara kehendak manusia Yesus, tapi menurut saya pribadi Logos ini bicara bahwa di dalam kekekalan itu kehendaknya memang selalu tunduk kepada kehendak Bapa, karena memang selalu dalam ordernya itu Bapa yang pertama, anak Logos itu yang kedua, dan Roh Kudus yang ketiga begitu. Jadi ada distingsi semacam itu kalau dalam pemahaman saya, ya. Jadi saya tidak melihat melulu waktu Yesus ada dalam dunia itu dia hanya mau berbicara mewakili kehendak manusianya begitu, ya. Jadi aku datang melakukan kehendak Bapa. Tapi memang kalau kita belajar doktrin Tritunggal secara opera ad intra atau secara ontologis, itu memang bahwa hipostasis anak ini memang selalu tunduk kepada Bapa, itu memang naturnya, dan Roh Kudus tunduk kepada Bapa dan anak. Bukan karena anak lebih kecil dari Bapa, bukan, tapi naturnya memang demikian. Sama juga bukan karena Roh Kudus lebih kecil dari Bapa dan anak, tapi karena naturnya memang demikian. Sama kalau dalam ilustrasi kita dalam keluarga, walaupun ini ilustrasi terbatas, ya. Tapi saya hanya mau menggambarkan masalah itu tadi, ya, hubungan atau relasi, ya. Tentu suami itu, ya, dia kepala keluarga, istri tunduk kepada keputusan suami, yang mengambil keputusan suami begitu. Tetapi apakah istri dan suami itu boleh dikatakan suami lebih tinggi derajatnya? Enggak. Istri sama suami sama derajatnya, tidak boleh lebih tinggi, tidak boleh lebih rendah, kan begitu. Tapi ordernya suami baru istri, kan begitu. Ya seperti itu, ya. Jadi itu mungkin yang jadi pertanyaan saya tadi. Apakah maksud Anda itu melulu kehendak manusia Yesus ketika itu berbicara aku datang melakukan kehendak Bapakku, atau dalam Logos, dalam kata itu sendiri? Dalam Logos, Pak. Maksudnya gini, saya bisa ngomong ke Pak, kayak saya ambil contoh tadi, saya berbicara kepada Pak Murali, Pak, perut saya lapar, Pak. Gitu. Pertama itu bukan kata-kata itu dulu, yang pertama adalah kehendak saya dulu, Pak. Kata-kata itu keluar karena kehendak saya ngajakin Pak Murali makan. Betul. Itu makanya disebut anak, gitu. Yang disebut Bapak adalah kehendaknya, gitu. Dari kehendak itu keluar kata-kata, buat perkataan. Mungkin ke situ, Pak. Lebih arahnya ke situ, Bapak, antara Bapak dan anak itu, maksudnya di situ. Oke. Ya, kalau gitu saya kira clear, ya. Saya kira clear, ya. Jadi cuman yang belum terjawab tadi itu pertanyaan saya. Kalau begitu, apakah itu ketiganya yang berbeda ini, apakah merujuk kepada satu pribadi dalam pengertian satu pribadi atau satu? Anda belum menjelaskan satu substansi Allah ilahi itu seperti apa. Cuma hanya bicara ada tiga yang berbeda. Cuma hanya bicara ada tiga yang berbeda. Ya, betul. Nah, tiga hal yang berbeda, tapi satunya adalah satu kehendak, satu esen apa ya bilangnya, ya. Jadi gini deh, ketika kita bilang Yesus
Yesus itu kan ada artinya. Dia adalah yang menyelamatkan kan? Iya. Dia yang menyelamatkan gitu. Nah, yang menyelamatkan yang mana? Kehendaknya doang, firman-Nya doang, atau rohnya doang? Kan tiga-tiganya, Pak. Tiga-tiganya satu di situ gitu loh. Tiga-tiganya itu yang menyelamatkan. Gak mungkin firman-Nya menyelamatkan, kehendaknya tidak menyelamatkan gitu. Satunya di situ. Di dalam nama itu semuanya. Ya, ini kalau dalam teologi Anda hanya bicara Tritunggal ekonomis. Artinya Tritunggal yang dinyatakan melalui karyanya, entah penciptaan atau penebusan begitu. Tapi biasanya memang membicarakan Tritunggal itu bicara operati intranya atau Tritunggal ontologis, ya, sehingga sebetulnya memang kita tidak terburu-buru langsung bicara bagaimana mengenal Tritunggal dalam karya-karyanya, ya begitu ya. Seperti itu. Jadi itu kan juga yang dipakai, Pak. Tapi itu kan juga dipakai di dalam teman-teman yang biasa menjelaskan di dalam kejadian. Iya. Cuman kelemahannya kalau hanya merujuk kepada Tritunggal ekonomis, kelemahannya nanti artinya ini hanya kesamaan karya atau kesamaan tujuan, ya bisa jadi jatuh kepada kesalahan. Menurut saya Harun Hadiwiono itu ya, doktor teologi dari Duta Wacana itu, beberapa ya sudah lama, sudah meninggal orangnya, sudah almarhum ya. Dia mengajarkan bahwa kesamaan Bapa dan Anak itu bukan kesamaan substansi tapi kesamaan tujuan dan karya, katanya. Ini bagi saya salah dan menyesatkan. Seperti itu. Yeah. Tapi kalau dari penjelasan Anda tadi ketika berkata bahwa dalam kehendak itu ya sekaligus ada kata, sekaligus ada semangat, lalu kemudian dalam kata itu ya ada kehendak, ada itu, mestinya memang kesatuan substansinya di situ, Pak. Harusnya di situ. Ya, maka penjelasan Bapak Anda ini tidak bisa merujuk kepada ekonomis. Anda harus Anda harus mencoba untuk kembali menjelaskan, mengelaborasi bagaimana Anda memahami substansi atau esensi dalam Tritunggal tanpa menyinggung dulu itu masalah karya penciptaan atau penebusan. Seperti itu. Anda harus mulai dari sana. Tidak, itu problem. Pak, kira-kira memahami maksud saya? Pak, kira-kira memahami maksud saya ya? Jadi gini, ketika berbicara kesamaan Bapa dan Anak itu ya, istilah yang umum itu esensi atau usia atau substansi, kita tidak bisa buru-buru bicara kesamaan dalam karya penciptaan atau penebusan, begitu ya. Anda tadi bicara gini, yang menyelamatkan itu bukan hanya kehendak tapi juga kata, tapi juga semangat, begitu ya. Iya betul, itu betul. Tapi kalau kita mau berbicara kesamaan atau kesatuan ya, bukan kesatuan sih sebetulnya istilah lebih tepat ya, unity daripada Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Kita harus membicarakan itu dari Tritunggal ontologis ya. Nah, ini yang saya tidak lihat dari Anda. Penjelasan secara ontologikal ya, tidak usah dulu singgung masalah penciptaan atau penebusan ya. Tapi secara ontologikal ya, bagaimana Anda menjelaskan istilah kesatuan mereka itu, kesatuan hakikat atau substansinya seperti apa? Ya, ini mungkin Anda mau jelaskan? Ya, mungkin saya belum dapat Pak kata-katanya yang untuk itu Pak. Soalnya biasa saya pakai contoh gitu. Saya lebih gampang untuk pakai contoh daripada menjelaskan secara definitif kan gitu. Soalnya saya juga nggak tahu maksudnya itu tadi yang Bapak bilang ontologi itu maksudnya gimana Pak? Jadi dalam Tritunggal itu biasanya kita berbicara Tritunggal ontologis dan Tritunggal ekonomis ya. Kalau Tritunggal ontologis itu kita membicarakan Allah Tritunggal itu terlepas dari karyanya ya, terlepas dari penciptaan. Nah, kalau Tritunggal ekonomis misalnya gini, coba kita lihat di Alkitab misalnya Kejadian, di sana terlihat Bapa ya berfirman. Kemudian di ayat kedua itu Allah Bapa itu dikatakan mencipta melalui firman. Firman itu muncul di ayat ketiga. Lalu kemudian di ayat yang kedua muncul Roh Kudus ya, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air begitu. Nah, ini penjelasan Tritunggal ekonomis, Pak ya. Tetapi sebetulnya masalah kesatuan substansi, unity daripada
Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita harus menjelaskannya secara ontologis ya, tanpa mengaitnya dengan karyanya begitu. Maka dan dalam sejarah gereja itu penjelasannya adalah memang kesatuannya itu adalah kesatuan hakikat. Apa yang dimiliki Bapa itu juga yang dimiliki Anak, dan itu juga yang dimiliki oleh hipostasis Roh Kudus. Ya, seperti itu. Cuman ada distingsi yang jelas, pembedaan yang jelas ya antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam hipostasisnya ya, atau kalau bahasa istilah sekarang dalam dalam pribadinya begitu ya. Nah, kalau berbicara kesatuannya itulah kalau kita bicara the being of God ya, natur Allah atau sifat-sifat Allah atau atribut daripada Allah sendiri begitu ya. Nah, biasanya itu dikatakan bahwa anak itu diperanakan secara kekal oleh Bapa ya. Dia diperanakan secara kekal berarti kita tidak bicara waktu. Memang dari kekal sampai kekal anak ini adalah diperanakan oleh Bapa secara kekal dan tidak merujuk kepada kalau kita berbicara diperanakan, kita tidak boleh berpikir bahwa sama seperti manusia diperanakan, itu tidak seperti itu. Tapi itu hanya merujuk kepada satu fakta bahwa anak ini berasal dari Bapa. Nah, itu berasal secara kekal dari Bapa, tetapi tidak terpisah dari Bapa, selalu bersama-sama dengan Bapa. Itu sebab Injil Yohanes mengatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, begitu ya. Roh Kudus itu dikatakan keluar ya, kalau istilah Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Anak, tetapi tidak terpisah dari Bapa dan Anak, selalu bersama-sama dengan Bapa dan Anak. Dia selalu jadi yang ketiga. Nah, di antara ketiganya ini, baik Bapa sebagai yang pertama, Anak sebagai yang kedua, Roh Kudus sebagai yang ketiga, itu berbagian di dalam satu sifat yang sama, Pak, begitu ya. Sifat-sifat Allah misalnya kita sebut Maha Kuasa, Maha Hadir ya. Apalagi ya, bijaksana Allah, kasih Allah ya. Seluruh natur Allah atau sifat-sifat Allah itu secara penuh ada pada Bapa, secara penuh ada pada Anak, secara penuh ada pada Roh Kudus, sehingga kita bisa berkata Bapa itu sendiri saja adalah Allah sepenuhnya. Anak itu sendiri juga adalah Allah sepenuhnya. Roh Kudus itu sendiri adalah Allah sepenuhnya. Ini penjelasan Tritunggal ontologis, Pak. Nah, ini yang maksud saya. Anda dalam penjelasan mengenai Tritunggal mesti elaborasi dengan lebih dalam. Tetapi saya tidak mau lama di sini, Pak. Ya, mungkin ya bahan buat Anda saja. Tapi ini Pak, ini. Mungkin ini bagian terakhir, Pak. Ya. Satu hal yang menarik, ini yang menggelitik saya ya. Dalam satu video Anda itu saya pernah dengar juga sepintas. Ya, bukan sepintas sih, saya mendengarkan ya, walaupun tidak semua ya. Anda berkata begini, ya bagi saya ini menggelitik. Saya bukan tari-tarian, gitu ya. Saya bukan trinitarian, bukan unitarian. Padahal ya, dari penjelasan Anda tadi semuanya itu trinitarian, Pak. Anda itu bukan unitarian, ya. Jadi Anda berkata saya nggak tari-tarian. Ini mirip pernyataan Paul Zhang ya. Kalau Paul Zhang itu saya berani katakan dia sesat, Pak. Saya sudah melihat dia itu sesat gitu ya. Jadi Anda berkata saya bukan tari-tarian, padahal Anda penjelasannya trinitarian. Anda bisa memberi penjelasan tentang hal ini. Ya. Itu sebenarnya cuma ini aja, Pak. Jadi supaya supaya kita nggak memperdebatkan itu sih sebenarnya. Kita kan gimana istilah cara gitu ya. dengan istilah aja gitu. Oke, jadi kita sampai begini, berarti kita sudah paham tadi Trinitas secara ekonomis gitu Pak ya tadi ya. Iya, cuman mungkin saya ya tadi ontologis mungkin belum ya. Ya, itu yang saya tunggu dari Anda penjelasan secara ontologis, kesamaan substansi atau kesamaan unity, ya unity daripada Bapa dan Anak, dan bagaimana relasi antara Anak terhadap Bapa, Roh Kudus terhadap Bapa dan Anak, ini yang Anda harus elaborasi, Pak. Itu. Kalau bisa dielaborasi dan baik seperti itu, ya saya kira ya mungkin nggak masalah juga sih, Pak. Cuman bagi saya istilah-istilah yang Anda pakai agak tidak, dan bagi orang yang tidak terbiasa mungkin bingung, Pak. Iya, itu saja. Betul, Pak. Ya, bukan mainstream ya, Pak. Ya, betul. Oke, kita gimana nih? Mau terima telepon atau kita mau tutup aja? Terserah Bapak. Mau terima 1-2 silakan, atau mau tutup juga silakan. Ini kalau misalnya sekali buka sih biasanya nggak berhenti, Pak. 1 jam lagi, Pak. Wow, begitu ya. Iya.
kalau Pak setengah jam Briwali bisa. belum coba kan? Ya bisa aja sih, nggak apa-apa. Kita coba aja ya. Kan Kalau Bapak belum pernah. Ya, biar nyoba, Pak. Ya ditutup saja. Ya, ditutup nyoba saja ya. 1-2. Ditutup saja. Oh, nyoba 1-2 deh. Tutup aja. Atau gini. Kita buka untuk 3 saja, Pak. 3 habis itu tutup aja, Pak. Oke, Pak. Sip. Ya, 3 ya. Oke. Ya. Ya. Oke, teman-teman, kita buka tempat untuk 3 teman-teman yang nanya ya, 3 orang yang nanya. Setelah itu kita akan langsung tutup. Oke. Ya, saya udah taruh linknya di live chat. Teman-teman yang mau. Pak Jody, oke. Halo, shalom Pak Jody. Shalom, selamat malam. Oke, udah 3. The Word dan Edo, sorry nggak bisa, udah 3. Sorry ada yang putus. Oke, Pak Jody silakan. Ya, selamat malam tanpa ragu sama pendeta Muri Wali. Shalom. Pertama saya mau menyampaikan bahwa kita punya keterbatasan dalam menjelaskan. Ya, kita punya keterbatasan, Pak, menjelaskan tidak punya keterbatasan dalam menjelaskan Tritunggal, ya. Jadi apapun yang disampaikan oleh Pak Muri Wali atau tanpa ragu pasti tidak akan memuaskan gitu. Cuman buat saya ya, penjelasan dari Pak Muri Wali itu complicated, rumit, bingung saya. Tapi penjelasan dari tanpa ragu dan merujuk ke video yang menjadi alasan diskusi malam ini justru mudah dan bisa dengan mudah saya mengerti karena dia pakai diagram, pakai bagan gitu. Allah itu adalah Bapa, kayak gitu kalau diperhatikan malah jadi mudah ya. Cuman penjelasan dari Pak Muri Wali dengan istilah-istilah teologinya malah membingungkan. Tapi begini, karena kita terbatas, saya harus pilih. Saya pilih pakai penjelasan dari tanpa ragu itu mudah dimengerti, bisa masuk ke nalar saya. Sehingga saya ketika saya menjelaskan ini kepada orang lain, saya akan pakai contoh itu karena ada diagram, ada bagan yang merujuk apa yang dia maksud gitu. Jadi nggak bingung. Nah, kemudian mengenai kata Allah dan dewa, ya, saya melihat penjelasan dari Pak Muri Wali sama rumitnya gitu. Yang sebetulnya sudah dipermudah oleh tanpa ragu, ya, tapi jadi rumit lagi oleh Pak Muri Wali gitu dengan istilah-istilah yang panjang lebar gitu ya. Jadi tapi bukan berarti salah, ya silahkan karena Bapak mempunyai jabatan PDT itu, Bapak itu pendeta, jadi menjelaskannya harus begini. Oke, enggak, saya tidak menyalahkan, seperti tadi saya bilang di awal, kita punya keterbatasan. Tapi buat saya tentu ambil yang mudah dimengerti, yang bisa saya jelaskan ulang kepada orang lain. Itu maksudnya. Jadi saya tidak bilang salah, tidak bilang benar ya, tapi yang bisa saya mengerti dengan mudah. Karena kata Allah yang dijelaskan oleh tanpa ragu ini sudah yang ke beberapa kali, jadi saya semakin mengerti dan karena itu saya harus pilih yang mana. Nah, jadi saya pilih penjelasannya tanpa ragu, mudah saya mengerti. Ya, itu aja. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Terima kasih. Shalom. Oke, berarti Pak Jody lebih suka paket ekonomis, Pak. Lebih suka paket ekonomis, Pak Jody. Ya, begitulah, begitu. Oke, Pak Muri Wali, apakah mau memberikan tanggapan? Karena kita harus pilih kan, saya pilih yang simple, yang mudah saya pahami. Ya, saya kasih tanggapan Pak ya. Oh ya, lanjut Pak, nggak masalah. Jadi, ya Pak ya, saya kasih tanggapan ya Pak tanpa ragu. Lanjut Pak. Ya. Jadi begini, memahami Allah itu sebetulnya bukan masalah apakah mau yang mudah ya, yang gampang ya, karena kalau berbicara tentang Allah itu yang
melampaui segala sesuatu, tapi dengan cara yang gampang, itu problemnya bisa salah mengerti Allah, bisa, kemudian bisa mengarah kepada hal-hal yang bisa menyesatkan kita, dan ternyata bukan pemahaman tentang Allah yang benar, bisa juga justru bukan membicarakan Allahnya Kristen, tapi malah merujuk kepada Allah yang lain, ya, begitu ya. Seperti itu, kalau kita mau cara yang gampang, begitu ya. Karena gini ya, kalau coba kita bandingkan ya, menjelaskan, saya biasa pakai HP sih ya HP ya ini ya. Menjelaskan tentang HP saja ini, kalau seseorang tidak pernah belajar ya, tidak pernah belajar tentang HP, tidak pernah belajar tentang cara kerja Android ya, juga tidak pernah belajar tentang hardware daripada HP ini, rumit. HP ini buatan manusia loh, tapi rumit ya. Komputer sama, komputer ini orang tidak paham ya nggak bisa ya. Kalau laptop kita misalnya rusak hardwarenya atau apa, mesti dibawa ke tukang servis yang sudah berpengalaman, yang sudah tahu kerumitan laptop itu seperti apa. Ini berbicara tentang hal-hal yang diciptakan manusia yang rumit ternyata. Nah, kalau saya melangkah lebih tinggi sedikit ya berbicara manusia. Nah, manusia lebih tinggi dari laptop ya. Manusia lebih tinggi dari HP ya. Manusia ini complicated ya, rumit ya. Itu sebabnya suami istri itu menikah itu bertahun-tahun, tetap saja suami tidak bisa memahami istri itu sampai tuntas, nggak pernah, sampai mati pun nggak pernah. Bahkan ada suami istri yang mungkin sampai tua pun istri berkata, suamiku ini nggak pernah mengerti saya. Suami berkata, istri kamu juga nggak pernah mengerti saya. Kenapa? Manusia ini complicated ya, jiwanya itu rumit ya, rumit, pikirannya rumit, perasaannya rumit, semuanya rumit. Bahkan jangan bicara jiwa, Pak. Tubuh manusia ini rumit, Pak. Ya, menemukan vaksin virus corona untuk tubuh manusia saja rumit. Sampai sekarang belum ada. Ada yang klaim temukan, tapi buktinya mana? Jadi tubuh kita, jiwa kita manusia ini rumit, Pak. Nah, ini laptop tadi ciptaan manusia. Nah, kita manusia ini ciptaan ya, tapi itu rumitnya setengah mati. Bagaimana kita berkata, saya mau memahami tentang Allah dengan cara yang sangat sederhana. Bagaimana bisa, Pak? Susah kalau begitu. Bisa jadi pengertian kita yang sangat sederhana itu banyak kelemahan-kelemahannya, dan kalau diperhadapkan pada situasi tertentu, mungkin kita tidak bisa mempertanggungjawabkan pemahaman kita tentang Allah, gitu ya. Demikian juga, jangan-jangan justru menyelewengkan kita kepada pemahaman yang salah tentang Allah, atau justru kita malah mengikuti Allahnya orang lain, begitu, yang berbeda dengan Allah kita. Makanya dalam pikiran kita sih sebetulnya belajar Allah itu jangan pertama-tama begini. Saya mau yang sederhana. Itu bagi saya nonsens ya. Allah itu sesuatu yang besar ya, yang maha kuasa, yang tidak terbatas, yang berada di atas segala sesuatu, yang transenden ya. Maka ketika semangat kita atau motif kita ketika kita belajar tentang Allah, oh saya maunya yang sederhana, itu sebetulnya menunjukkan motif yang sebetulnya sudah tidak benar begitu. Menghadapi HP saja kita tidak bisa seperti itu kan, menghadapi komputer nggak bisa seperti itu, menghadapi istri atau anak kita tidak bisa seperti itu, apalagi Tuhan Allah. Maka memang belajar tentang Allah ini khusus mengenai doktrin Tritunggal, kita harus memang dalam dalam pikiran kita, saya memang mau mempelajari tentang Allah sebagaimana yang Alkitab katakan. Jangan bicara dulu masalah sulit atau sederhananya, tapi sebagaimana yang Alkitab katakan. Susah pun ya, kita harus perlahan-lahan. Makanya di dalam Kristen itu tidak ada yang namanya pemaksaan. Ini bedanya kita dengan agama sebelah, agama lain. Kalau agama lain indoktrinasi, pokoknya you harus percaya. Kalau tidak, kafir kamu. Kan ada juga yang begitu kan. Kristen tidak boleh begitu. Maka perlahan-lahan, ya, step by step. Memang sulit memahami Allah, tapi perlahan dari hal yang sederhana menuju kepada yang lebih rumit, menuju kepada yang lebih rumit, menuju kepada yang complicated sekali. Itu sebabnya dalam Alkitab ada istilah susu, ada istilah makanan keras. Itu dipakai oleh Paulus, Pak. Maka sekali lagi bagi saya, spirit kita ya, atau motif kita atau semangat kita ketika kita belajar tentang Allah, memang kita mau mempelajari tentang Allah yang rumit, yang sulit. Tetapi karena saya manusia yang harus bergumul, yang nggak bisa dipaksa begitu saja, saya berangkat dari hal sederhana, perlahan-lahan berkembang. Nah, ini baru iman kita bertanggung jawab. Ini baru iman kita nanti tidak sama dengan yang
orang lain itu yang taunya cuma pemaksaan, pokoknya kalau kamu tidak sama saya, kamu saya babat, kan begitu. Nah, kita tidak seperti itu. Maka ada bayi rohani, ya kita mengertilah, kita coba beri penjelasan sederhana. Dan bagi saya sih ya, Mas Tanpa Ragi ini sebetulnya kan mau mendidik bayi-bayi rohani ya, maaf Pak Tanpa Ragi ya, bayi-bayi rohani. Nanti kalau bayi-bayi rohani ini ya, sudah sedikit dewasa, mesti dengar apa yang saya katakan. Ya ini namanya saling melengkapi. Ya saya kira itu Pak. Oke. Mungkin saya jelasin sederhananya Pak Mudal, maksudnya gini kali ya. Kalau mau sederhana jadinya kayak sebelah. Kalau itu zat apa udah nggak usah nanya. Itu aja pokoknya terima mentah-mentah. Mungkin gitu ya Pak Mudal ya. Itu nanti kalau masih detail tanya-tanya ya kamu saya ini kayak satu orang artis itu Pak. Beberapa bulan lalu atau 1-2 bulan lalu dia berkata, dia kasih ilustrasi itu bagaimana seseorang mempertanyakan itu nabinya lalu kemudian pengikutnya langsung menyembelih atau apa itu kan, dianggap itu keren kan begitu. Wah itu tidak keren, orang kok keren. Jadi memang Alkitab berbicara susu dan makanan keras Pak. Jadi kalau masih makan susu ya makan susu, nanti kalau lebih dewasa ya memang harus makan makanan keras. Itu pesan saya. Ya. Memang sih, jadi Pak Joni maksudnya gini, kalau saya memang pakai berusaha untuk gimana caranya menyederhanakan. Karena kalau kayak perusahaan itu ya ada orang yang memangnya menjelaskan dengan cara lebih mudah. Kira-kira saya ngomongnya buku petunjuk. Kalau Pak Muriwali ini ibaratnya kalau misalnya dalam perusahaan itu montir Pak. Jadi ngomongnya lebih rumit. Ngomong udah soalnya yang orang-orang awam nggak ngerti gitu. Mungkin saya bisa jelasin di situ kali ya. Gimana Pak Jody? Ya, apapun itu ya, apapun penjelasan dari Pak Wali ataupun Tanpa Ragi, bagi saya kenapa kita ada di sini sekarang karena kita mau belajar. Ya, saya mau belajar. Ya. Terus terang kalau kata Pak Muriwali tentang kata Allah, bagi saya Pak Muriwali itu masih seujung kukunya dibanding Tanpa Ragi. Dalam hal menjelaskan kata Allah aja Pak Muriwali udah nggak bisa menang ya. Ini bukan soal, ini kasih contoh ya. Tapi Tanpa Ragi belum bisa mematahkan argumennya Anwar Chen. Makanya saya masih nunggu nih kapan dia akan lakukan itu. Karena gini, kalau mempertanyakan kata Allah, saya ketika katekisasi tahun 85 itu sudah dikasih tahu kurios itu apa. Di dalam bahasa Indonesia bisa Tuhan, bisa Tuhan. Di dalam Alkitab LAI pun kurios ada yang diterjemahkan Tuhan, ada yang diterjemahkan Tuhan. Saya sudah tahu tahun 85 saya katekisasi Pak. Kemudian Tritunggal ya. Siapa kita? Ciptaan mau menjelaskan pencipta. Coba Bapak pakai contoh HP. HP bisa nggak menjelaskan pembuat HP? Nggak mungkin Pak. Jadi sadarilah bahwa ada keterbatasan kita sebagai ciptaan, sebagai makhluk terhadap si Kholik, sang pencipta itu. Kita terbatas, masa bisa kita jelaskan? Kalau kita bisa jelaskan, kita yang jadi Tuhannya gitu. Kita yang jadi Allahnya gitu. Jadi memang pasti ada keterbatasan. Penjelasan kamu itu ada kekurangannya, penjelasannya Tanpa Ragi ada kekurangannya, penjelasan si Nestorian pun ada kekurangan, Tertullianus pun ada kekurangan. Saya tahu itu semua. Ya, saya juga punya banyak. Nanti saya bisa tunjukin, saya punya perpustakaan ya. Yang seperti saya mau merujuk kata-kata Elias Zulkifli. Dia bilang dia punya 185 berapa literatur. Nah, sebanyak dia, tapi saya punya literatur ensiklopedia, saya punya tafsiran Alkitab masa kini, saya punya pengantar PB, saya punya pengantar PL, semua saya sudah baca itu Pak. Ya. Tapi saya masih belum puas, makanya saya masih ada di channel YouTube Tanpa Ragi ini gitu. Jadi kita tetap belajar. Ya. Saya setuju dengan istilah makanan keras dan susu. Saya juga sering utarakan itu kepada teman-teman saya ya. Tapi Bapak nggak usah bangga kalau Bapak sudah belajar yang rumit-rumit. Enggak, jangan begitu Pak. Itu namanya takabur ya. Mendingan kita seperti biasalah. Kalau memang penjelasan itu nggak memuaskan, wajar-wajar aja gitu ya. Gitu. Kalau penjelasan itu wajar, dari awal pun tidak akan ada Katolik Protestan. Tapi dari Kisah Para Rasul kita tahu bahwa perpecahan Paulus dengan orang lain terjadi sejak itu Pak. Gitu. Sejak di masa Kisah Para Rasul sudah terjadi perpecahan. Jadi Paulus bilang, kalau saya mau ke sana, yang lain ke sana aja. Jadi kita jangan juga
merendahkan atau menganggap yang lain nggak ngerti atau yang lain itu, tapi mereka dibimbing supaya tetap berjalan. Itu aja Pak. Terima kasih. Shalom. Selamat malam. Makasih Pak Jody. Kita ke berikutnya ya. Halo Sasuke, silakan. Halo Sasuke, silakan. Pak. Ya Pak. Ya, saya tanggapi dulu ya tadi ya. Ya, oke. Bapak itu salah ngerti, Pak. Jadi dia yang berkata itu, saya lebih suka yang sederhana, sekarang dia lawan sendiri pernyataannya. Lalu dia tuduh saya itu takabur atau apalah begitu. Saya hanya mau mengatakan, kalau belajar tentang Tuhan itu, kalau hanya datang dengan spirit, saya mau yang sederhana saja, itu sesuatu yang salah. Iya kan? Jadi berbicara hal yang lebih kecil dari kita saja itu rumit, berbicara tentang manusia rumit, masa untuk Tuhan kok maunya yang sederhana? Itu yang saya mau jelaskan tadi. Tapi dia salah paham itu Bapak itu, lalu kemudian memberi komentar bahwa saya membanggakan yang rumit, atau saya lalu dia bilang saya tidak ada apa-apanya begitu ya. Itu pernyataan saya tidak ada apa-apanya pun perlu dibuktikan itu kan begitu ya. Dia katakan saya tidak memahami kata Allah. Dari mana saya tidak memahami kata Allah? Saya belajar tentang kata Allah. Saya belajar tentang segala sesuatu. Jadi dia mengungkapkan semua itu karena dia salah paham. Dia mengira saya menyerang dia. Saya tidak menyerang dia. Saya hanya mau menyatakan bahwa salah itu kalau mengatakan saya mau yang sederhana saja kalau berbicara tentang Allah. Ya itu kalau bagi orang yang Kristen yang baru ya, yang perlu susu, iya perlu. Tapi kalau sudah tahap makanan keras, kita memang harus memberikan makanan keras. Itu apa namanya? Maksud saya tadi itu sih, saya kira Bapak itu salah paham lah tadi itu. Ya itu yang saya bisa tanggapi Pak. Ya. Oke. Oke, makasih Pak. Silakan Pak Sasuke. Halo Sasuke, silakan. Halo, Sasuke, silakan. 1, 2, Sasuke, silakan. 3. Oke, sorry ya, kita lanjut ke yang berikutnya. The Word, silakan. Oke.